Assalamualaikum Ustaz Yus Mansur. Dengan penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana, kalau memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset, dan sekarang ini emang saya sangat butuh sekali. Simpel aja sih, saya insya Allah dengan izin Allah nggak mungkin nipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya menghadirkan Ketua Umum BKN kembali, Gus Ropi. Apa kabarnya, Gus? Alhamdulillah, ini harusnya saya balik ke Jawa Timur. Oh gitu ya, pantasan style ya, stylenya. Waduh, Mas Yusuf telepon, ya gimana lagi? Oke, ya. Kita pending lah, kita tunda Sabtu pulang. Ya sebetulnya kenapa saya minta Anda menjadi narasumber, karena kemarin saya lihat video Anda itu bincang-bincang dengan Ustadz Yusuf Mansur yang sedang heboh, viral itu ya. Ada sebuah judul yang saya baca ya. Di situ penipuan berkedok sedekah. Belum masuk ke diskusi, kita dengarkan ya. Assalamualaikum Ustaz Yus Mansur. Dengan penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana, kalau memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset, dan sekarang ini emang saya sangat butuh sekali. Simpel aja sih, saya insya Allah dengan izin Allah nggak mungkin nipu. Iya. Karena beda loh, misalkan ada orang naruh duit di saya buat project, terus projectnya gagal. Kan gagal juga bukan karena gagal nggak berhasil loh. Betul. Perlu diingat nih, gagal karena regulasi. 2012 saya bikin potongan usaha, kemudian datanglah regulasi dari OJK, saya nggak boleh meneruskan. Nah duitnya udah tanggung jadi sebagian hotel kan, dari sekian project jadi apa gitu. Nah ini kan nggak bisa ditarik lagi. Nah saya kan pasang badan mulangin itu semua, bukan berarti ini tidak berhasil karena saya bawa lari, enggak, regulasi. Dan OJK saya mau Gus didudukan sama OJK. Siap. Loh, ini kan lembaga terhormat toh. Betul. Kalau benar nih lembaga terpercaya. Nah, kenapa saya harus dapat izin kan gitu? Kan saya dapat sanksi dari OJK waktu itu. Sanksinya adalah sanksi edukasi. Iya. Saya harus belajar. Kemarin lusa saya ketemu Ustadz Yusuf Mansur yang membahas seperti video-video yang ada ini. Oke. Nah, menurut apa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur itu ada benarnya. Oke. Nah, Ustadz Yusuf Mansur ya juga minta kalau salah tolong diingatkan. Nah, sampai pada titik kesimpulan Mas Yusuf, orang-orang yang sedih daripada sedih disampaikan ke channel YouTube, Oke, itu sebagai pembuka yang tadi. Sekarang saya ini kebetulan dipercaya sama Ustadz Yusuf Mansur. Monggo biar jenengan dipercaya sebagai apa? Menjembatani antara korban investasi, orang yang invest, yang merasa jadi korban, yang Ustadz Yusuf Mansur. Begitu loh, jembatan. Iya, jembatan. Jadi tapi sebetulnya kalau beberapa pemberitaan kan banyak yang muncul bahwa yang merasa jadi korban itu mencoba untuk WA Ustadz Yusuf Mansur, kemudian minta ketemu dan selalu menghindar dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Iya, yang namanya pemberitaan itu kan masih pro dan kontra. Nah, Ustadz Yusuf Mansur kemarin juga saya tanyakan seperti itu. Nomor WA saya itu Gus, ya pancet, ya tetap gitu loh. Dan saya sudah menyelesaikan. Yang minta untuk tidak kerjasama misalnya, ditariklah kerjasamanya. Itu datanya ada di koperasi. Sekitar seberapa? Nah, kemarin itu ada saksi
yang sebelumnya itu seorang YouTuber nyerang Ustadz Yusuf Mansur, begitu ketemu dijelaskan sampai ketemu sama pihak koperasi yang membantu menyelesaikan, akhirnya menjadi apa ya, simpati kepada Ustadz Yusuf Mansur. Kemarin dipertemukan itu. Gitu loh Mas Yusuf. Nah, artinya tidak semua harus dibalas dan ditangani Ustadz Yusuf Mansur. Sudah ada, ibaratnya sudah ada, kalau kamu ingin selesai ke sini seperti itu gitu loh Mas Yusuf. Nah, sekarang dengan adanya saya ketemu, ya sebenarnya saya sih ya beresiko ya ketika saya menjadi jembatan itu kan nggak enak. Tapi sampean mau-maunya gitu ya. Ini kan kasus riskan loh. Tapi karena ini kemanusiaan, makanya saya sampai sebutkan nomor kan kemarin. Monggo yang mau ingin selesai misalnya, yang ingin tidak kerjasama berkelanjutan, ingin menarik seperti ibu yang nangis tadi itu, terus bapak yang Ustadz Yusuf Mansur sebenarnya sampean orang baik, oke lah, intinya kan minta duit tuh, duit kembali ya. Nah, monggo silakan hubungi saya di 081 896382212. Saya akan mencarikan solusi terbaik. Dalam artian duduk awang-awang, ya harus selesai. Nah, jadi ibu tadi berpeganglah kepada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu innallaha kan. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, maka aku akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang modelnya soro. Nah, ibu ini kan seperti sedih, koyok gak nemu jalan kan? Nah, akhirnya saya sama Allah dipertemukan Ustadz Yusuf Mansur, dan Ustadz Yusuf terbuka sama kita gitu loh. Nah, mau gitu loh. Cuman Ustadz Yusuf Mansur ini mengeluh gitu loh. Framing pemberitaan gitu kan. Padahal saya ini Gus, ya sampai detik ini kan ya berdakwah keliling, pondok saya ya tetap gitu kan. Itu yang membuat saya percaya sama Ustadz Yusuf. Bukan percaya bahwa beliau tidak mengakui, tidak. Beliau mengakui, ada investasi itu mengakui. Gitu. Nah ini kita coba dulu bacakan. Memang ada, ada pernyataan Ustadz Yusuf Mansur ya. Monggo silakan dibacakan. Itu di grup apa itu? Di grup Santri Gus Dur ya. Oke. Ustadz Yusuf Mansur menulis sendiri. Kiai-kiai izin kalau ada berita ini itu tentang saya itu benar. Berarti pemberitaan investasi dan lain sebagainya dia mengakui memang benar ada investasi ya. Kemudian makanya doain saya biar saya jadi ustadz yang benar, diampunin Allah dan bisa menyelesaikan semua PR dan tanggung jawab yang menjadi amanah saya. Betul. Pengen juga wafat dengan tenang dan doain saya bisa ada kebaikan walau setitik debu ya. Diterima Allah. Doain kiai-kiai. Kemudian di WA-nya, jadi kalau ada yang nanya sama kiai-kiai tentang saya, tolong dijawab. Yusuf Mansur minta didoakan. Banyak salahnya dia. Semoga Allah kasih kesempatan dia memperbaiki diri dan memperbaiki kesalahannya agar bisa belajar terus. Demikian ya kiai-kiai, doain supaya aib-aib yang lain, keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan yang lain ditutup, sehingga saya gak bikin bau lapangan dakwah, khususnya tahfiz dan kepesantrenan. Salam Yusuf Mansur. Artinya kalau melihat dari statement beliau ini dalam itu istimewa bagaimana? Istimewa artinya begini loh. Itu kullu bani adam khata'un wa halaqan. Artinya orang yang baik itu orang yang mengakui. Mengakui. Nah, tidak hanya mengakui sebetulnya ya. Lah itu mengakui dan menyelesaikan. Nah, ini korban yang merasa jadi korban ini sudah lama tidak diselesaikan menurut mereka oleh Ustadz Yusuf Mansur. Jadi kan begini Mas Yusuf, ada korban yang kadang-kadang terpengaruh orang ya. Mungkin dia hitung-hitungan matematis
tentang bunga misalnya. Ada yang korban model itu. Katakan investasi 10 juta. Minta baliknya berapa? Nah, misalnya minta informasi yang saya dapat itu sampai per bulan itu ada yang minta bunganya itu 6%. Ada korban yang seperti itu. Sehingga ketika itu ditampani oleh pihak lain yang bukannya untuk mencari solusi, malah dibuat YouTubean tadi itu supaya karena gini sekarang ini Yusuf Mansur kan punya nama besar tuh. Ketika orang ini dibahas ya sama channel-channel itu penontonnya itu banyak gitu loh. Iya, karena memang persoalan-persoalan tadi ya. Sebetulnya menurut saya concern-nya ke sana gitu kan ya. Nah, yang menjadi persoalan itu kenapa gitu kan ya, berapa orang sih yang masih menjadi problem? Nah begini kan, karena mungkin karena terlalu banyaknya sehingga sampai Ustadz Yusuf Mansur itu kan ada tuh namanya koperasi ya, yang sampai detik mengurus ini, ya mengurus sudah hampir 2000 lebih, termasuk seorang YouTuber, Ustadz itu seorang YouTuber itu yang asalnya komplain sama Ustadz Yusuf Mansur itu, makanya ketemulah Ustadz Yusuf Mansur. Begitu ketemu, monggo silakan di cross check ke koperasinya Ustadz Yusuf Mansur. Di cross check ke sana. Nah ternyata ada niatan pengembalian gitu loh. Makanya sulit ini memilah mana yang benar-benar ingin kembali, mana yang benar-benar ingin membangun framing, mana yang benar-benar ingin mencari keuntungan gitu loh. Jadi ada 3 kelompok di sini tuh. Ya sebetulnya kalau pengen selesai sudah saja ada rapat RUPS lah ya. Kalau di perusahaan itu ada RUPS, panggil semua investor, udah selesaikan. Ini pilot, kemudian uang Anda segini dikembalikan, udah selesai. Kenapa nggak dilakukan itu? Nah, jadi kan sudah dibuka tuh namanya hotline ya namanya. Hotline sudah pengaduan. Uang sudah 2000 lebih loh yang diselesaikan. Makanya yang sekarang ini muncul ini kalau berdasarkan keterangan kemarin, yaitu ada 3 kelompok itu. Makanya Ustadz Yusuf Mansur sekarang ini pasif, nggak apa-apa lah, biar ngomong di YouTube selama itu benar misalnya. Nah, syukur-syukur ada saya. Nah, saya ini maksudnya bukan untuk berlindung kepada saya, wong saya bukan jadi apa-apa. Artinya biar Gus tahu sendiri. Saya nyelesaikan apa enggak? Gitu loh. Itu maksudnya. Jadi maksudnya bukan kenapa kok enggak Ustadz Yusuf Mansur sendiri aja. Nah, dalam bertemanan itu kan memang harus saling membantu ya, kolaborasi kan begitu kan. Nah tujuannya biar Gus tidak apa kata orang. Nah ketika Gus misalnya saya percaya betul tuh untuk memfasilitasi misalnya, nah sehingga tahu gitu loh. Makanya saya memberanikan diri. Kenapa memberanikan diri? Satu, Ustadz Yusuf Mansur ini menurut saya kategori orang yang innallaha ma'as-sabirin. Artinya sabar gitu loh, dan niat nyelesaikan. Nah urusan perdata ini memang kan nggak bisa sadet sanyet, kan begitu toh. Nah kalau kamu misalnya sadet sanyet terus kemudian kamu keberatan, ya kamu harus ngambil langkah hukum, kan ada aturannya. Nah yang saya maksud begini Mas Yusuf, kita ini harus mengedukasi masyarakat. Contoh channel jenengan misalnya Pada Suka TV ini kan original banget ya. Jadi Pada Suka TV ini tidak kepingin fitnah sana fitnah sini, jadi harus A1 dari sumber yang terpercaya. Yusuf Mansur juga harus ke sini dong. Nanti Ustadz saya pengen menghadirkan antara Ustadz Yusuf Mansur kemudian korban. Nah itu nanti biar fair. Betul. Itu nanti tahapan yang kedua, karena ini kan dadak tuh jenengan harusnya saya pulang gitu. Insya Allah Ustadz Yusuf Mansur sangat berkenan, termasuk di channelnya Bang Rudi Kamri itu perlu saya kritik juga ya, tapi yang nonton banyak itu. Harusnya Bang Rudi Kamri juga menghadirkan Ustadz Yusuf Mansur, jadi biar tidak menimbulkan fitnah gitu loh. Itu sehingga ada. Tapi kalau melihat kasus melihat video-videonya bukan fitnah loh, itu ekspresi dari yang korban. Tapi yang namanya orang ini kan macam-macam toh. Misalnya tuh Ustadz Yusuf Mansur, nah nanti dicari kan namanya siapa. Kan kalau Ustadz Yusuf Mansur dijadikan narasumber, Ustadz kenal nggak sama orang yang nangis ini? Namanya siapa gitu kan? Waktu investasi itu nomornya ada nomor induknya misalnya, kan enak gitu loh. Ya Yusuf Mansur jangan diem. Kalau orang niatnya baik memang ingin kembali,
ya kembali. Tapi kan ada orang yang niatnya membangun fitnah, membangun framing sehingga nggak ingin selesai gitu loh. Ya mungkin tidak ada titik temu, karena tidak ada titik temu antara ekspektasi ketika investasi dengan realitas ya yang diberikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Mungkin seperti itu. Nah, makanya tadi itu kan tak sampaikan muncullah ekspresinya apa di medsos. Tadi kan tak sampaikan ada 3 macam di sini. Iya. Itu gitu loh. Ada yang memang ingin kembali sesuai yang ada di koperasi. Sudah kembali. Ya. Ada yang ingin bunganya tinggi. Iya, aku mau. Ada yang orang memang udah kita mainkan aja. Nah, ini channel-channel YouTube ini dapat video dibagi itu gitu loh. Sampai dipotong-potong itu kan. Itu yang tidak saya inginkan. Itu kreasi lah. Itu imbas dari kasus ini yang imbas dari persoalan inilah. Nah, artinya begini Mas Yusuf, ketika kita itu benar, anggap aja korban ini merasa benar, maka gunakan langkah-langkah yang benar. Datang aja ke Yusuf. Artinya gini, gitu ya? Jangan sampai Anda benar tuh, misalnya, uangku di Ustadz Yusuf Mansur, lalu kamu bermain di medsos. Dimanfaatkan orang main IT. Akhirnya, loh, kalau kamu memang benar, akhirnya kan proses hukum. Iya, bukan malah jadi tindakan pidana kasihan gitu. Mungkin begini, merasa frustasi karena dengan proses tabayun, proses yang konvensional itu tidak ada respon dari Ustadz Yusuf Mansur sehingga membuat langkah seperti itu. Itu saya jawab langsung. Nah, pada malam hari ini ya, yang memang betul-betul ingin selesai. Kalaupun ingin berbunga misalnya, ya sesuai aturan BI. Jangan sampai berbunga kamu lebih malah dosa menjadi riba kan begitu kan? Ikuti aturan. Nah, saya bantu untuk menyelesaikannya. Saya menjadi fasilitator lah, jembatan. Tidak apa-apa saya terinjak-injak. Yang penting jenengan selesai. Ayo yang mau selesai, para korban hubungi di nomor saya. Insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Begitu Mas Yusuf. Ya, terima kasih Gus Ropi. Siap. Atas informasinya. Mudah-mudahan saya juga bisa wawancara dengan Ustadz Yusuf Mansur. Nanti saya sampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Sejauh ini menghindar terus nih. Enggak, hari ini aja beliau kedatangan anaknya Habib Umar bin Hafid. Saya aja bersyukur bisa ketemu. Saya sebenarnya janjiannya bolak-balik iso enggak apa-apa tak pikir itu. Nanti kita tunggu ya bagaimana bisa podcast dengan Ustadz Yusuf Mansur klarifikasi tentang persoalan. Apalagi kalau ada korban malah bagus yang itu. merasa jadi korban itu lebih terselesaikan. Ngomong aja di komennya pada suka itu korban itu ya. Pak saya Romli, Pak saya Marfuah. Nah itu alamat. Pemirsa dan khususnya kepada anda yang merasa jadi korban. Kita tunggu komentarnya dan mudah-mudahan ini cepat selesai. Amin. Share, subscribe pada Suwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.